Halo Pasut Iki Wiki, mantap. Oke guys, kembali lagi bersama Iki Wiki. Kali ini Mamang mau ke Tasikmalaya Kota karena memang beberapa hari yang lalu kita habis dari Pangandaran. Dan ini sekarang perjalanan dari daerah Cipatuja ya, dari Cipatuja mau ke Tasikmalaya Kota. Dan cuaca di sini lumayan agak mendung, tapi mudah-mudahan gak terjadi hujan ya, karena memang dari kemarin juga pas touring ke Pangandaran hujan itu lumayan agak berabe, apalagi kamera GoPro Mamang ini agak lumayan rewel ya. Begitu kena gerimis, jangankan hujan besar gitu kan, udah error. Mungkin karena faktor usia GoPro ini udah lumayan lama ya, karena memang Mamang ini pakai GoPro Hero 4 Silver yang dimana ini kelahiran tahun berapa, udah lama banget, 2012 atau 2000 berapa gitu. Jadi ya agak repot kalau misalkan ngevlog agak gerimis gitu, jadi langsung error kameranya. Sudah beberapa hari ini memang Tasik Selatan ini diguyur hujan kata keluarga tadi. Jadi hati-hati aja katanya, sore-sore itu hujan. Tapi memang langit itu sekarang mendung banget, kelihatan banget kalau udah mau ada tanda-tanda hujan. Tapi mudah-mudahan gak jadi hujannya ya, karena kalau misalkan hujan kita tidak bisa menikmati pemandangan indahnya perjalanan jalur lintas selatan. Kalau misalkan teman-teman yang udah pernah main dari Tasik Kota menuju ke Pantai Cipatuja itu ya memang jalannya enakan buat cornering gitu kan. Meskipun ya jalannya ada beberapa tambalan, tidak mulus 100%, tapi setidaknya kontur jalannya itu enakan buat touring. Jadi belok-belok gitulah, banyak belokannya. Ini udah mulai memasuki daerah Kebun Karet. Dan sebenarnya perjalanan dari Pantai Cipatuja ini menuju ke kota Tasikmalaya, kalau dari jarak tempuh tuh kan hujan, gerimis kalau dipaksain ini pasti. Tapi coba kita paksain dulu sedikit ya, mumpung masih gerimis-gerimis manja. Ini khawatirnya kamera error, karena memang pernah berapa kali ya error padahal cuman kena gerimis, bukan kena hujan yang gede gitu. Nah memang yang jeleknya jalan ke sini itu tambalan sih, lebih ke banyak tambalan. Jadi harus hati-hati banget kalau misalkan teman-teman mau main ke arah daerah Pantai Cipatuja tuh. Begini nih, di daerah Kebun Karetnya itu banyak tambalan dan jalan yang tidak rata, jadi harus hati-hati. Tapi sebenarnya kalau buat kita yang para pecinta motoran, touring gitu ya, kemana-mana, sebenarnya memang kita nggak boleh terlalu lepas bawa motor, harus hati-hati. Karena memang sengerti-ngertinya kita medan jalan gitu kan, kalau kita tidak tiap hari lewat ke situ, dalam artian jarang-jarang gitu kan ngelewatinnya, ya jangan terlalu pede bawa motor. Karena ya siapa tahu di situ banyak pasir atau kerikil yang bisa menyebabkan ban tergelincir lalu jatuh gitu kan, menyebabkan kecelakaan. Nah itu sangat hati-hati dimanapun berada. Sebenarnya kalau misalkan slow aman, mau ngebut-ngebut juga santai lah, soalnya bannya bagus, bisa pakai sub kompon misal Pirelli atau Michelin gitu ya. Sama aja bro, kalau misalkan banyak kerikil mah terus kalian nginjek kerikil, jatuh-jatuh juga ban semahal apapun. Karena posisinya ini jalanan umum, bukan di sirkuit, jadi harus tetap hati. Tuh kayak gini nih, kerikil ini bahaya banget sumpah. Keinjek sama ban licin, ngeglosor, udah wassalam. Tadi gerimis, sekarang enggak lagi, gerimis enggak lagi. Jadi labil mau matiin kamera atau enggak ini. Soalnya di Kebun Karet ini memang jalannya enakan buat divideoin gitu. Jadi berkelok-kelok tuh, sahdu. Sayang aja kalau misalkan melewatkan momen video di daerah jalur sini mah, karena jalurnya enakan, belok-belok, syahdu lah pokoknya mah. Tuh sekarang udah reda lagi, jalanannya udah basah. Berarti tadi habis hujan kayaknya ini mah. Teman-teman yang nonton video Iki Wiki ini, ada nggak yang pernah lewatin jalur sini nih, jalur
Tasikmalaya Cipatujah. Kalau ada coba di komen dong, Mang, saya orang sini Mang, gitu. Coba, Bang, saya orang sini, gitu. Coba komen aja, gak usah malu-malu. Karena memang sebenarnya mumpung bukan mendoakan ya, mumpung channel YouTube Iki-Wiki ini masih sepi gitu kan, jadi komentar dari kalian itu benar-benar dibaca satu persatu dan pasti ngomong balas asli. Karena memang ya komentarnya masih terbilang hitung jari lah ya. Beda cerita kalau mungkin mudah-mudahan udah lumayan banyak, bukan berarti sombong ya. Kalau komentarnya ada 1000-2000 masa iya dibalesin satu persatu juga kan, nggak mungkin juga gitu. Cuman setidaknya ya paling beberapa dibales lah. Wah, hujan gerimis nih. Udah kayaknya Mamang gak berani, Mamang mau stop. Nanti kita lanjutin aja videonya ketika nanti hujannya sudah agak tuh, tapi reda lagi. Ini kamera duka macet, duka mual ya. Udah mau matiin kamera tapi reda lagi. Apa cari aman aja kali ya? Cari aman aja lah. Ini udah gerimis juga. Nanti kalau misalkan kameranya error lagi, makin parah, rusak, Mamang nggak bisa ngevlog lagi karena memang kameranya cuma satu-satunya. Tuh udah hujan. Oke guys, nanti disambung lagi. Ya, alhamdulillah hujannya udah berhenti ya, meskipun cuacanya masih mendung, tapi setidaknya udah nggak ada gerimis-gerimis lagi. Jadi kamera GoPro Mamang aman lah setidaknya. Dan ini kita udah sampai di daerah Simpang ya. Simpang ini ke sana. Selamat datang di wilayah ziarah makam Syekh Abdul Muhyi. Kalau ke sana ya, makam pemijahan Syekh Abdul Muhyi. Karena kita mau ke Tasik Kota, jadi kita ke arah kanan ke sini. Kayaknya kemarin sempat viral deh di sosial media dan juga di televisi tentang makam Syekh Abdul Muhyi yang katanya gua Saparwadi yang bisa tembus ke Mekah katanya. Itu ramai banget tuh. Ini kalau lihat jalanan mah basah ya, kiri kanan kayaknya tadi memang udah habis hujan dan terus sekarang berhenti. Dan cuaca juga awan udah mulai gelap, padahal baru jam 5 sore, baru jam 5 loh. Cuman karena tadi habis hujan jadi gelap. Harusnya sih di kamera masih kelihatan jelas ya, karena memang belum terlalu gelap-gelap banget. Malum lah, harap dimaklum karena memang GoPro yang Mamang pakai, yang Iki-Wiki pakai ini lumayan udah sepuh, GoPro Hero 4 Silver gitu. Sebenarnya setiap main ke daerah pantai selatan ya selalu happy, selalu senang karena memang bagi kita yang pecinta motoran gitu ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam juga udah membuat kita benar-benar enjoy, happy. Jangankan 2 jam, setengah jam aja motoran bagi anak-anak motor udah kepalang happy, itu udah pasti. Ini cuaca lumayan dingin banget, asli lumayan dingin karena memang habis hujan meren ya, ditambah kan ini pedesaan yang sejuk asli, banyak pepohonan aja udah dingin, tambah habis hujan lain sejuk deh mah tiris. Cuman kalau menurut Mamang pribadi ya, kalau touring pakai motor yang knalpotnya standar bawaan pabrik itu ngantuk asli. Minimal harus knalpot racing, tapi resikonya kalau misalkan kitanya touringnya lumayan jauh, ya resikonya kalau misalkan ada razia bisa ketilang karena memang knalpot racing kan. Agak ribet sebenarnya. Kalau nggak pakai knalpot racing ngantuk, kalau pakai knalpot racing ini nggak beneran ngantuk ya, ngantuk tunduh, bukan gaya-gayaan, bukan ngantuk karena motor ganti mode, bukan. Kalau nggak pakai knalpot racing terus kita jarak jauh itu bisa ngantuk bro, dan itu bahaya asli, bahaya banget. Bahaya kalau kita udah ngantuk, udah mau knalpot standar terus habis makan gitu kan, makan siang, itu muap pasti dan bahaya. Nah, kalau misalkan solusinya biar gak ngantuk ya mungkin pakai intercom gitu kan, bisa ngobrol sama teman, tapi tetap aja jenuh itu biasanya. Pokoknya solusi motoran jarak jauh yang enak itu ya harus pakai knalpot racing. Cuman agak deg-degan ketika kalau misalkan ada razia, bisa kena razia.
tahu nggak ini di jalan mana nih? Ada yang tahu nggak guys? Kalau misalkan kalian tahu ini daerah mana, berarti fix kalian orang sini, atau enggak setidaknya kalian pernah lewatin jalur ini. Kalau habis hujan timbullah kabut. Ada kabut di pedesaan dia, karena memang ini posisinya dia tinggi di atas, jadi wajar aja kalau misalkan ada kabut, karena posisinya ini di atas. Asli dingin, tapi enakan daripada haredang ya. Sekarang serba salah, diberi panas haredang, diberi dingin tiris. Sejuk ya loh. Menghirup udara segar. Aduh, nikmat. Ya kalau di perkampungan bukan berarti nggak ada polusi ya, tapi setidaknya lebih minim daripada di perkotaan. Jadi kita bisa menghirup udara segar. Nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Terima kasih banyak ya Allah. Tapi kalau dari kacamata kita yang ngendarin motor ini udah lumayan gelap cuaca. Ada mobil. Asik. Ini kalau misalkan pakai ban soft compound gitu ya, Pirelli lah, Diablo Rosso, aduh enakeun. Lampu-lampu udah pada nyala, padahal ini masih jauh ke maghrib. Tapi karena gelap habis hujan, jadi poek. Di depan ada pom bensin, sebelah kiri kita isi bensin dulu karena ini sisa 1 bar. Kita isi full tank dulu biar tidak usah ngisi-ngisi lagi nanti udah nyampe kota. Isi aja yang murah-murah aja lah, pakai Pertalite kita. Motor standar pabrik kok. Biasanya tapi sebulan sekali suka pakai ini apa? Pertamax turbo biasanya, kali-kali. Khusus jalur roda 2 motor. Di pool teh. Mohon. Iya. Iya. Turun. Kita pakai yang murah-murah aja, Pertalite. Cuman 35.000. 34, 35 juga nggak nyampe full tanknya. Berarti ini di dalam masih ada berapa liter ya? 1,5 liter berarti ya, karena memang Honda Stylo ini tangkinya cuma muat 5 liter, dan sedangkan bensin Pertalite itu kan 1 liternya 10.000. Barusan cuma habis 35.000, berarti di dalam meskipun 1 bar masih ada 1,5 liter ya. Lumayan, masih banyak juga ternyata ya 1 bar itu. Ini lumayan ramai nih. Kalau misalkan lihat orang yang pakai gendong tas begini, kita berpikirannya oh ini para pemudik yang mau balik ke kota ya. Berarti ini mudiknya telat kali ya, apa gimana sih? Mudiknya mungkin yang
pas lebaran pada jaga gitu ya, pada kerja, terus orang-orang udah masuk baru dikasih libur gitu kali ya. Berarti sebenarnya apa, liburan hari lebaran itu nggak cuma seminggu ya, berkepanjangan gitu bagi orang-orang yang di hari lebarannya masih kerja. Ya itu begitu orang-orang lain masuk dia mulai libur, baru mulai libur berarti. Iya. Kalau di daerah sini jalanan baru basah nih, baru banget. Ini kayaknya baru hujan nih. Jangan-jangan di Tasik Kota mau udah hujan gede, euy. Basah jalanan. Dan ini baru banget basahnya, ini mah baru berhenti hujan kayaknya nih. Wey. Udah gelap banget, di kamera kelihatan nggak ini? Kalau misalkan kita pasang apa, lampu, bukan proji, apa namanya, lampu bilet, mahal-mahal ya, sampai 2 juta. Yang sejutaan juga mungkin ada ya, cuma nggak tahu itu kalau misalkan pasang bilet akinya ini gak sih tekor, boros gitu. 5.38 maghrib jam berapa ya? 5.50 apa 5.40?